Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat ini dimulai dengan Al-Quran dan ditutup juga dengan membicarakan Al-Quran. Ini menggambarkan tentang penjagaan Al-Quran terhadap fitnah yang utama. Kalau kita memahami isinya, maka di sini digambarkan bagaimana fitnah kekuasaan bisa diterapi dengan keikhlasan, sikap tawadu, bahwa keutamaan, kekuasaan, dan kekuatan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Zulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku." Ia tidak berkata bahwa keberhasilan itu adalah hasil usahaku. Sehingga surat ini memberikan peringatan yang tegas kepada orang yang mempersekutukan Allah dan yang berbuat tidak mengikhlaskannya hanya karena Allah. Qul hal nunabbiukum bil ahsyarina a'mala. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, orang yang paling rugi amalnya. Dia sudah melakukan amal tetapi kemudian rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Dia adalah orang yang sia-sia perbuatannya ketika di kehidupan dunia. Dola artinya juga berarti sesat. Jadi orang kalau misal tersesat, salah belok di jalan tol, dia puter-puter, maka tidak akan sampai ke tujuan, sampai kembali ke jalan yang benar. Itulah dola. Sa'yuhum, itu sa'i itu tuh berlari kecil ya, berjalan yang cepat. Itu menunjukkan sebuah perbuatan, sebuah usaha yang keras, kerja keras. Nah, kerja keras ini kalau dia berputar-putar di situ saja, tidak sampai ke tujuan, maka sia-sia usahanya itu. Itu ketika berada di kehidupan dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan dia menyangka bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kebaikan. Dia beramal baik. Dia viral, terkenal. Hartanya banyak. Kemudian banyak membantu yatim piatu. Banyak membantu para duafa. Akan diberitakan di media-media. Kenapa kemudian amal baik itu dianggap sia-sia? Ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim waliqaihi. Karena mereka kufur atau tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan mereka, dan pertemuan dengan Allah, dengan Tuhannya. Jadi apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan syariat Allah, dengan petunjuk dari Allah, tidak sesuai dengan Al-Quran. Itulah orang yang sesat. Jadi meskipun dia melakukan kebaikan, dia berputar-putar di situ aja, tidak sampai ke tujuan, sia-sia. Fahabitat a'maluhum, maka sia-sialah amal perbuatannya. Seperti orang yang bekerja di dinas pekerjaan umum misalnya, maka kalau dia mengerjakan itu, dia dapat gaji tiap bulan. Coba kita atau saya misalnya sebagai bukan pegawai pekerjaan umum, kemudian membersihkan jalan yang panjang atau bahkan membangun jalan, lalu kemudian datang ke dinas PU meminta gaji, dikasih nggak? Ya pasti nggak, karena tidak terdaftar sebagai pegawai. Orang ini kufur, artinya non-muslim, tidak Islam. Lalu bagaimana daftar ke dalam Islam? Syarat dan ketentuan menjadi seorang muslim yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu artinya beriman kepada Allah dan kepada nabinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah ikrar seseorang, kontrak seseorang menjadi seorang muslim. Maka mulai dari situlah dia akan berada di jalan yang benar. Kalau dalam kehidupannya juga memenuhi ketentuan dan syarat yang diberikan oleh Allah dalam ayat-ayat Allah, dalam Al-Quran atau dalam syariat Islam. Wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan tidak akan ditegakkan untuk mereka pada hari kiamat timbangannya. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti ada orang yang gendut, tapi ketika ditimbang, yang amal solehnya itu tidak seberat sayap nyamuk pun. Artinya tidak ada artinya. Misalnya ada orang belajar dengan sungguh-sungguh, tapi tidak pernah daftar ke sekolah. Tiba-tiba sudah 6 tahun misalnya kalau dia jenjang SD, minta ijazah kepada sekolah itu. Dan di situ tidak ada nomor induk siswa nasional. Dia juga tidak daftar untuk mendapatkan ijazah. Lalu dia maksa minta ijazah. Dia tidak akan dikasih. Amalnya udah terkenal seluruh dunia bahwa dia orang baik, viral di media sosial. Tetapi kalau dia tidak mengenal Allah, dia melakukan bukan karena Allah, kemudian nanti di akhirat minta pahala kepada Allah, kata Allah, kamu siap? Tidak akan ada nilainya semua. Sebagaimana orang yang belajar tidak pernah daftar ke sekolah, sebaik-baiknya belajar, dia tidak akan pernah mendapatkan nilai. Maka berbahagialah seorang kalau dia ujian, maka seolah-olah dia naik kelas. Kalau dia berhasil melewati itu, bisa menjadi lulus, menjadi seorang yang beriman, karena dia terhitung menjadi seorang muslim, terdaftar, dia diakui oleh Allah, mengenal Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan. Dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru. Justru untuk mereka
adalah neraka jahanam karena mereka kufur. Jadi Allah tidak zalim. Nanti di akhirat mereka menjadi ahli neraka karena mereka tidak mengenal Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat. Maka saat ini adalah peringatan, penyampaian. Wataudu ayati wa rusuli hujwa, dan mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan utusan-utusan Allah, rasul-rasul Allah sebagai olok-olok. Ketika misalnya dia diperingatkan tentang judi, begini loh dalam Al-Quran judi itu ketentuannya. Dia berkata, "Oh, kamu mah syirik karena saya kaya, kamu miskin." Kemudian kamu peringatkan, menyebutkan bahwa ini judi, ini tidak boleh, mengolok-olok. Atau bagaimana Nabi Muhammad SAW pada waktu itu diolok-olok sebagai orang sesat, sebagai tukang sihir, orang gila, dan lain sebagainya. Mereka tidak menganggap terhadap ayat-ayat. Mereka memperolokkan syariat Islam. Sehingga mereka di akhirat nanti semua perbuatannya sia-sia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.